Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat kepada dosen pengampu Dr. Asep Maulana MPTID. Sebelumnya, kenalkan nama saya Raja Unda Sila min 21210106. Di sini saya akan menyampaikan hasil terjemah saya dari video yang berjudul Adab Sebelum Ilmu. Baik, untuk materi selanjutnya dalam teks bahasa Indo ke dalam teks bahasa Arab. Sebelumnya di sini ada pembukaan yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawl wa yattabi'una ahsana qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allamta rusydan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui video ini dalam rangka saling mengingatkan sesama muslim bagaimana firman-Nya. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Santriwati para pemirsa yang saya hormati di masa pandemi saat semua santri belajar dari rumah, ada satu penyakit saat belajar online. Tanpa disadari seringkali dilakukan penyakit ini adalah santri belajar ilmu tapi tidak belajar adab. Dan dalam bahasa Arabnya, wafi hadhihi munasabati jama'ana Allah subhanahu wa ta'ala amara hadzal video linadhkur ikhwana wal muslimin bima qala wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. At-tullab wa talibat musyahidul kiram ila al-jaiha illa ma yadriku jami'u tullab minal manzil hunaka maradun yahdusu inda dirasati duna wajhin wad'i والذي يتم في كثير من الأحيان دون أن ندرك ذلك. وهذا المرض هو أن يتعلم الطلاب العلم ولا يتعلمون الأخلاق. Dan dalam bahasa Indonesianya selanjutnya padahal adab dan ilmu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan sebagaimana ruh dan jasad, karena yang sangat menunjukkan apakah ilmu itu akan kuat, melekat dan bermanfaat atau tidak adalah salah satunya karena adabnya. Para ulama besar terdahulu telah memberikan contoh kepada kita bahwasanya belajar adab lebih banyak daripada belajar ilmu. Abdullah bin Mubarak berkata, dalam tua berbak bertalatina sanatan, dalam ilmu 20 sanatan. Aku telah belajar adab selama 30 tahun dan belajar ilmu selama 20 tahun. Dan juga disampaikan oleh Imam Malik kepada seorang pemuda Quraisy, ta'allamul adaba qabla an tu'allimal ilmi. Pelajari adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Yusuf bin Al-Husain juga mengatakan bahwa dengan belajar adab engkau akan mudah memahami ilmu. Dan dalam bahasa Arabnya, wal haqiqata annal adaba wal ilmu syai'an la yumkinu qasruhuma mithlu ruhi wal jasad li anna alladhi yuhaddithu haqiqata ma idza kana al ilmu sayakunu qawiyan wa mufidan am la huwa ahadul adab. Wa qad daraba lana al ulama al kibar as-sabiquna amthilata annahum darasul akhlaq akthar mimma darasul ulum. Wa qala Abdullah bin al-Mubarak تعلمت الأدب 30 سنة وتعلمت العلم 20 سنة. وكذلك ما قاله الإمام مالك للشاب من قريش تعلموا الأدب قبل أن تعلموا العلم أدرس الأدب قبل أن تدرس العلم. وقال يوسف بن الحسين أيضا بتعلم الأدب سنفهم العلم بسهولة. Selanjutnya, adab dalam menuntut ilmu yang dimaksud di sini adalah adab terhadap guru dan adab terhadap ilmu itu sendiri. Hendaknya kita sebagai penuntut ilmu, kita merendahkan diri di hadapan guru kita agar ilmu Allah yang dimiliki oleh guru kita bisa terbuka, bisa keluar dan turun kepada kita. Sikap tawadhu rendah diri seorang kepada gurunya bisa kita lihat dari kisah Nabi Musa alaihissalam saat mereka maksud keinginannya kepada Nabi Khidir agar diizinkan ikut menuntut ilmu bersamanya menggunakan kalimat al-attabi'uka. Bolehkah aku mengikutimu? Disebutkan dalam surat Al-Kahfi, qala lahu Musa hal attabi'uka. Musa berkata kepadanya,
kepada Nabi Khidir, "Bolehkah aku mendidik ilmu? Ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda, agar engkau mengajarkan kepadaku dari ilmu Allah dan ilmu kebenaran yang telah diajarkan kepadamu." Bagaimana? Lalu dalam selanjutnya, وآداب طلب العلم المقصود هنا هي آداب مع المعلمين وآداب مع العلم نفسه كطلبة العلم. يجب علينا أن نتواضع أمام معلمين حتى تنفتح معرفة الله التي يمتلكها معلمون وتخرج وتنزل إلينا، ويمكننا أن نرى موقف التواضع الإنسان تجاه معلمه من قصة النبي موسى عليه السلام عندما ينقل رغبته إلى النبي الخضر بأن يسمح له بالدراسة معه باستخدام جملة: هل أتبعك أن نذكره في حرب الكهف؟ قال له موسى: هل أتبعك؟ فقال موسى للنبي الخضر: هل أتبعك أيها الشاعر. Ayat ini memberikan kita satu contoh, satu tauladan yang baik sebagai bentuk dari adab seseorang murid kepada gurunya. Dalam kisah lain yang juga disebutkan sepupu Rasulullah, Abdullah bin Abbas, putra dari Abbas bin Abdul Muthalib, suatu hari ingin belajar kepada salah seorang sahabat Rasul yaitu Zaid bin Thabit. Datanglah ke rumahnya pada hari yang panas. Sampainya di rumahnya, ternyata didapati gurunya sedang istirahat, sedang tidur kailula. Saat itu Abdullah bin Abbas pun tidak berani untuk mengganggunya. Ditunggunya di samping pintu dekat rumahnya di siang hari pada terik di padang pasir. Sampai-sampai badannya diselimuti dengan debu. Ditunggulah sampai gurunya keluar. Setelah sekian lama Zaid bin Thabit pun keluar dan kaget karena melihat seorang putra dari paman Rasulullah SAW belajar di depan rumahnya. Ditanyalah, "Ya Bibi, ada apa?" Abdullah bin Abbas menjawab, "Aku datang ke sini belajar padamu." Lalu bahasa Arabnya, "Hadhihi al-ayah tu'tina مثلا قدوة حسنة كنوع من أدب التلميذ تجاه معلمه. وفي رواية أخرى يذكر أيضا أن بني عم رسول الله عبد المطلب أراد ذات يوم أن يدرس عند أحد أصحاب رسول هو زيد بن ثابت، فجاء إلى منزل بعد ظهر يوم حرم. عندما وصل إلى المنزل وجد معلمه نائما ولم يجرؤ عبد الله بن عباس على إزعاجه، وانتظر بجانب الباب بالقرب من منزله في فترة ما بعد ظهيرة حرات بالصخرة، وكان جسده مغطى بالغبار. وانتظر حتى خرج معلمه. وبعد وقت طويل خرج زيد بن ثابت وانصدم لأنه رأى ابن عمه النبي يدرس أمام منزله، فسأل: يا حبيبي ما بك؟ فذهب عباس إلى هنا للدراسة معك. Selanjutnya, Zaid bin Thabit kemudian memberikan respon, "Kenapa tidak engkau kirimkan saja pesan kepadaku, maka aku yang akan datang menemuimu." Begitulah jawaban Zaid bin Thabit memberikan penghormatan kepada seorang keluarga Rasulullah SAW. Tapi alangkah mulia jawaban dari Abdullah bin Abbas. Apa katanya? "Demikianlah aku datang kepadamu untuk belajar semestinya ilmu yang didatangi, bukan ilmu yang mendatangi." Dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran kita sebagai talibul ilmi, sebagai penuntut ilmu. Hendaknya kita yang mendatangi ilmu, harusnya kita yang memiliki motivasi besar untuk mendatangi suatu ilmu, bukan malah sebaliknya. Yang ada banyak guru yang kedapatan karena mencari muridnya tidak mau masuk kelas. Bagaimana mungkin kalau kita tidak mendapatkan ilmu di hadapan orang yang menyampaikan ilmu? Bagaimana mungkin kita mendapatkan ilmunya, apalagi manfaat dari ilmunya? Bagaimana mungkin kita akan sukses di masa depan? Bagaimana mungkin kita akan sukses di masa depan belajar dari ini? Kemudian bahasa Arabnya, ثم أجاب زيد بن ثابت: لماذا لا ترسل لي رسالة ثم سأتي من مقابلتك. كان جواب زيد بن ثابت مع احترامي لأحد أفراد عائلة النبي محمد، ولكن ما أجمل الجواب الذي قاله عبد الله بن عباس: هكذا أتيت إليكم لأتكلم. يجب أن تكون المعرفة هي التي تأتي وليس المعرفة التي تأتي. ومن هذه القصة يمكننا أن نتعلم درسا. نحن كطلاب علم يجب أن نكون هو الذين يأتون إلى العلم، يجب أن نكون الذين لديهم دافع كبير لتعميق العلم وليس العكس، حيث يوجد العديد من المعلمين الذين يواجدون
يواجهون مشاكل لأن طلابهم لا يفعلون ذلك. تريد أن تذهب إلى الفصل، كيف يمكن أننا إذا لم نتواضع أمام المعرفة، أمام الأشخاص الذين ينقضون المعرفة، كيف يمكن أن نحصل على المعرفة؟ ما هي فوائد المعرفة؟ كيف يمكننا أن ننجح في مستقبل التعلم عبر الإنترنت؟ Selanjutnya, kalau kita belum serius, kita belum menghargai diri kita belum pernah yang namanya aktif di dalam kelas, meski sering bolos, suka terlambat masuk kelas, tidak mau mendengarkan penjelasan ustaz, istilahnya, tidak mau menyimak bukunya, masih malas-malasan mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Maka mari kita bersama memperbaiki diri. Barangkali ilmu yang selama ini kita susah pahami, ada pelajaran yang kita anggap susah sekali dipahami, mungkin salah satu penyebabnya karena kita belum menjaga adab kita, karena kita belum menghargai, belum menghormati guru kita. Mungkin selama ini kita hanya belajar ilmu saja dan kita belum belajar mengenai adab kita terhadap guru, dan adab kita terhadap ilmu. Semoga apa yang saya sampaikan mendatangkan manfaat, dan pada akhirnya mari kita semua berdoa agar apa yang kita pelajari selama ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum. Selanjutnya, untuk bahasa Arabnya, idza lam nakun jaddin fa innana la nahtarimu muallimina wa lam nakun nashitina abadan fil fasli dirasi la yazal yataghayyab anfusul الدراسية بكثير من الأحيان، ويحب أن يتأخر عن الفصل، ولا يريد الاستماع إلى شرح معلمه، ولا يريد الاستماع إلى كتبه، ولا يزال قصيرا في أداء واجباته وما إلى ذلك. ولذلك دعونا نحسن أنفسنا معا. ربما المعرفة التي وجهنا صعوبة في فهمها، هناك دروس نجد صعوبة كبيرة في فهمها. ربما يكون أحد الأسباب هو أننا لم نحافظ على أخلاقنا، لأننا لا نقدر ولا نحترم معلمينا. ربما كل هذا الوقت لم ندرس سوى العلم ولم نتعلم أخلاقنا مع المعلمين وأخلاقنا مع العلم. أمل أن يكون ما أقول مفيدا في النهاية. دعونا نصلي جميعا لكي نصبح ما تعلمناه حتى الآن المعرفة مفيدة. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, dalam strategi terjemah yang digunakan. Strategi terjemah yang pertama, penambahan. Dalam teks BSU-nya, padahal adab dan ilmu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan sebagaimana ruh dan jasad, karena yang sangat menentukan apakah ilmu itu akan kuat maka dan bermanfaat atau tidak adalah salah satunya karena adabnya. Dalam teks BSU-nya itu apakah kata penambahnya. Dan dalam kata BXA-nya, والحقيقة أن الأدب والعلم شيئان لا يمكن تشريحهما في الروح والجسد، لأن الذي يحدد حقيقة ما إذا كان العلم سيكون قويا ومفيدا أم لا هو أحد الأدب. Selanjutnya, dalam teks BSU-nya, maka mari kita bersama memperbaiki diri. Barangkali ilmu yang selama ini kita susah, ada pelajaran yang kita anggap susah sekali dipahami. Mungkin salah satu penyebabnya karena kita belum menjaga adab kita, karena kita belum menghargai, belum menghormati guru kita. Mungkin selama ini kita hanya belajar ilmu saja dan kita belum belajar mengenai adab kita terhadap guru dan adab kita terhadap ilmu. Lalu dalam teks BSU-nya yang kata penambahan di sini ialah selama ini kita hanya. Kemudian dalam teks BSA-nya, ربما المعرفة التي وجهنا صعوبة في فهمها، هناك دروس نجد صعوبة كثيرة في فهمها. ربما يكون أحد الأسباب هو أننا لم نحافظ على أخلاقنا، لأننا لا نقدر ولا نحترم معلمينا. ربما كل هذا الوقت لم ندرس سوى العلم ولم نتعلم أخلاقنا مع المعلمين وأخلاقنا مع العلم. Dalam kata BXA-nya di sini yang dipakai kulun. Kemudian dalam strategi pengurangan di sini teks BSU-nya ya, kalau kita belum serius, kita belum menghargai guru kita belum yang namanya aktif di dalam kelas, masih sering bolos, lambat masuk kelas, tidak mau mendengarkan penjelasan seadanya, tidak mau menyimak bukunya, masih malas-malasan mengerjakan tugasnya dan lain sebagainya. Di sini yang dipakai teks BSU-nya ialah strategi pengurangan yang dipakai dalam teks BSU-nya itu ialah yang dikurangi masuk kelas. Kemudian dalam teks BSA-nya, إذا لم نكن جادين فإننا لا نحترم معلمين ولم نكن ناشطين أبدا في الفصل الدراسي، لا يزال يتغيب عن الفصول الدراسية في كثير من الأحيان، ويجب أن يتأخر عن الفصل ولا يريد الاستماع إلى شرح معلمه، ولا يريد الاستماع إلى كتبه، ولا يزال فصولا في أداء واجباته وما إلى ذلك. Yang dipakai di sini dalam teks BSA-nya adalah adil tasyrih. Kemudian
dalam strategi Arabisasi. Di sini teks WhatsApp-nya ialah Zaid bin Sabit kemudian memberikan respon kenapa tidak engkau kirimkan saja pesan kepadaku maka aku yang akan datang menemuimu. Begitulah jawaban Zaid bin Sabit memberikan kekuatan kepada seorang keluarga Rasulullah SAW. Dan dipakai di sini dalam teks Arabisasinya itu jawaban. Kemudian dalam teks WhatsApp-nya yaitu sama aja Zaid bin Sabit. لماذا لا ترسل لي رسالة ثم تأتي المقابلات؟ كان جواب زيد bin Sabit مع احترامي لأحد أفراد عائلة النبي محمد. Di sini strategi Arabisasinya yaitu jawabun. Kemudian transposisi. Strategi transposisi dalam teks WSO-nya ialah adab kita terhadap guru. Dan strategi transposisinya ialah guru. Dan kemudian dalam teks BSA-nya akhlaquna ma'al mu'allimina. Dan strategi transposisi dalam BSA-nya al-mu'allimina. Kemudian dalam strategi literal atau literal translation. Dalam teks BSA-nya adab kita terhadap guru dan adab kita terhadap ilmu. Dan dalam teks BSA-nya wa akhlaquna ma'al mu'allimina wa akhlaquna ma'al ilmi. Kemudian kosakata baru dari kalimat isim. Al-mufradat khilal al-jaiha, al-makna di masa pandemi. Wa qudwah, al-makna satu tauladan. Ujaha, al-makna kada, al-adidu, al-makna sebaliknya. Al-mufradat, rugubata, al-makna maksud keinginannya. Akhlaqona, al-makna adab, al-internet dari kanawin sebagai itu. Kemudian dalam kalimat fiilnya. Tadi itu kalimat isim. Dalam kalimat fiilnya, mufradat nahtarimu itu menghargai. Wan sudama itu kaget. Kemudian yatahayyab belum pernah dan aroda ingin. Kemudian dalam kesimpulan dari video ini ialah ahamiyah al-adabi fi dirasah wal adab wal ilmu syai'an la yumkinu kasuhu mali anna husnul adabi yuqawil ilma wa yanfa'uhu wa qad akkada kibarul ulama'i as-salikina ala ahamiyah ta'allumil adabi wa bala dirasatil ilm إن التواضع واحترام المعلمين من آداب طلب العلم تقدم قصص نبي موسى والنبي خضر وعبد الله بن عباس وزيد بن ثابت أنزل على كيفية تعامل للطالب مع معلمه إن كونك باهتا علميا ناشطا واحترام المعلمين والحفاظ على آداب التعلم سوف يثري فهمك للعلوم ويحقق النجاح في المستقبل خاصة في التعلم وباب الإنترنت. لذلك من المهم بالنسبة لنا أن نحسن أنفسنا ونحافظ على أخلاقنا ونحترم المعلمين ونحاول أن نجعل الأسماء التي نتعلمها مفيدة. نأمل أن توفر هذه رسالة فوائد لنا جميعا. Selanjutnya, kesimpulan dari video tadi itu adalah adab dan ilmu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena adab yang baik akan memperkuat ilmu dan membuatnya bermanfaat. Para ulama terbesar terdahulu menekankan pentingnya belajar adab sebelum belajar ilmu. Jika diri, tawadu, dan penghormatan terhadap guru merupakan bagian dari adab dalam menuntut ilmu. Kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir serta Abdullah bin Abbas dan Zaid bin Sabit memberikan contoh kepada sebagaimana seorang murid seharusnya bersikap kepada gurunya, menjadi talibul ilmu yang aktif, menghargai guru dan menjaga adab dalam belajar akan memperkaya pemahaman ilmu dan membawa kesuksesan di masa depan, terutama dalam pembelajaran daring. Oleh karena itu pentingnya bagi kita untuk memperbaiki diri, menjaga adab, menghargai guru dan berusaha agar ilmu yang dipelajari dapat bermanfaat. Semoga pesan ini dapat memberikan manfaat. Mungkin ya itu yang saya sampaikan. Dan salah dan kurangnya saya mohon maaf. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.